jelasin kan, ini kan acara ini kan tentang bahas malah ke Prabowo balikin SDY, tapi kan kata Bang Effendi Gojali, Timur Kapaji juga ngebahas. Nah dari segi lu sebenarnya pelatih timnas Indonesia yang layak itu yang kayak gimana sih Bang? Pertama yang orangnya harus, pertama gini, budget dulu. Budget. Karena ini fundamental. Kalau budgetnya kita mau ngomongin pelatih ABC, kalau nggak ada duit buat apa kan? Kedua, dia harus punya pengalaman, setidaknya punya pengalaman melatih di kawasan Asia. Makanya kan timbul beberapa nama, termasuk Hujan Hodak. Kemudian Timur Kapatse, ada lagi Hussein Mota dan lain-lain. Yang ketiga kemudian availability. Ya kita mau tapi dia nggak available juga nggak bisa. Dan 4, metode pelatihan atau filosofinya ya tentu harus sesuai. Jadi sesimpel itu yang harus diambil oleh PSSI. Maka dari itu udah benar saat ini ada direktur teknik Alexander Swiers yang harus diberdayakan. Pengalaman dia di kawasan Asia, terutama Timur Tengah, sudah terbukti membawa Jordania lolos di mana dia bertindak sebagai direktur teknik. Jadi ya udah jalankan mekanismenya secepat mungkin supaya kita bisa bersiap-siap. Gua rasa itu yang terbaik yang bisa diambil PSSI. Tenggat waktu, kira-kira kapan seharusnya? Kalau tenggat waktu sih menurut saya ya harusnya secepat mungkin. Tapi kan ya udah lewat nih November. Tadinya kalau saya sih berharap sebenarnya saat 12 Oktober kita gagal, kalau nggak salah berapa hari kemudian kan dipecat tuh Patrick Kluivert. Ya udah langsung ada penggantinya dong. Jadi ini kan menunjukkan tidak ada mitigasi kalau worst scenario terjadi, dan benar worst scenario terjadi, kita gagal dan dipecat. Jadi ya sekarang sudah clock ticking, golden time kita sudah hilang 1 bulan lebih. Ya mau nggak mau nanti ada FIFA Matchday bulan Maret. Ya gue berharap sih paling lama tuh Januari itu harusnya udah ada. Dan gue yakin harusnya udah ada, karena kalau 6 bulan nggak ada, Maret kita ada FIFA Matchday, pelatih baru dipilih misalnya Februari, ya wassalam aja sih. Kalau melihat dari kasus Sintayong dipilih 2019 setelah Piala Dunia 2018 bermain, artinya PSSI mencari pelatih terbaik di Piala Dunia yang nganggur setelah Piala Dunia. Nah kalau menurut lu Bang, ini kan Piala Dunia kan Juni nih, bisa nggak kita cari setelah Piala Dunia itu pelatih bagus, kita tarik di buat Juli, Agustus, September gitu? Sebenarnya kan sekarang ini kan kita mau menyambut Piala AFF kan bulan Juli kan. Betul. Nah kalau di bulan Juni persiapannya gimana tuh? Oke. 1 bulan. Sementara Juni kita ada FIFA Matchday lagi, Maret juga ada. Jadi setiap kasus itu nggak bisa 100% kita jadikan presiden. Kasusnya kan bisa beda-beda. Kalau memang kalau memang kita pilihnya nanti setelah Piala Dunia, mungkin kita dapat pelatih yang lebih bagus. Tapi apakah dalam waktu berapa tuh? Mungkin cuma seminggu kali. Betul. Kan Piala Dunia selesai kan bulan Juli tengah. Piala AFF mungkin akhir. Kayaknya nggak mungkin deh. Gitu. Jadi ini kasusnya beda. Jadi kembali lagi kalau menurut saya ya pelatihnya harus dicari secepat mungkin. Again paling lama Januari. Tadi kata Bang Effendi Timur Kapaji mau ke Indonesia nih. Nah mungkin dari lu pribadi Bang sarannya ke PSSI temu atau bagaimana sih benernya? Kan menurut gua, tiba-tiba Timur bisa ke Indonesia ngapain ya? Iya, yang pasti kalau gua pribadi sempat kontak langsung dengan yang bersangkutan dan dia bilang sejauh ini belum ada kontak dari PSSI, kontak resmi. Okay. Nah terlepas dari mau ada nanti Zoom atau apa, ya saya nggak tahu. Dan kemudian yang kedua dia ke Indonesia pun kalau kata Bang Effendi kan mau liburan, tapi kan dalam kayak gini-gini kan kita juga nggak kok seumur dia tuh terakhir kalau nggak salah ke Indonesia 2007 deh sebagai pemain di Piala Asia. Nah jadi sebagai pemain kok tiba-tiba sekarang lagi ada isu dia datang dan bukan soal bola, kayaknya enggak deh. Mungkin ada mungkin sekalian, mungkin juga memang mau liburan, kita nggak tahu. Yang pasti ya again mekanismenya harus dijalankan dulu nih, karena kita sudah ada presiden waktu itu mencat dan milih pelatih blunder. Nah jadi jangan lagi one man show dalam memilih pelatih. Saring dulu dengan benar sesuai mekanismenya, ya baru nanti kalau memang itu merujuk kepada 1-2 nama seperti Timur Kapatse, ya silakan aja biar sekalian dia nggak apa-apa mau liburan dan sekaligus untuk bisnis dalam hal ini hearing mungkin dengan PSSI atau istilahnya fit and proper test lah. Ada isu juga pelatih Irlandia yang dikaitkan sama PSSI. Kalau lu head to head Timur sama pelatih Irlandia tuh gimana? Kalau yang Irlandia ini jujur gue nggak terlalu tahu detail ya, tapi kayaknya belum punya pengalaman di Asia deh kalau nggak salah. Nah ya dari situ aja dia udah kalah satu poin kan. Yang kedua kalau dari segi harga gue nggak tahu, tapi rasa-rasanya kalau Timur Kapatse ini kan rate-nya rate Asia masuk, dan secara availability atau willingness dia sudah
bahkan kontak ke gue langsung, dia bilang dia sangat senang terbuka dengan operator Indonesia. Jadi kalau kita lihat komparasi dua pelatih ini, Timur Kapatse ada di pole position untuk jadi pelatih kita, walaupun itu masih banyak lagi prosedur yang harus dilewati. Bung, dalam menentukan jelang pelatih baru ini, apa mungkin kritik dari Bung untuk ketua PSSI dalam positioning? Apalagi kan tadi Bung menyematkan bahwa PSSI itu punya seluruh stakeholder, bukan cuma seseorang. Apa mungkin kritik yang bisa disampaikan atau diberikan kepada untuk sepak bola lebih baik lagi ke depan? Oke, jujur ya, kalau kita lihat dari track recordnya, Pak Erick Thohir ini dalam aspek bisnis bagus. Ya, keuangan PSSI kita lihat sangat sehat lah kalau kita lihat secara kasar. Tapi dalam pemilihan pelatih kelihatannya beliau punya banyak red flag nih dari Inter Milan, bahkan juga di timnas baru saja terjadi kan kekeliruan beliau. Jadi ya again balik lagi manfaatkan tools-tools yang ada yang secara formal tadi udah gue singgung, dan yang kedua ya dengarkan semua pihak. Dengarkan itu bukan berarti harus diikuti, tapi dengarkan itu untuk memperkaya pilihan pelatih nanti yang akan diambil. Ada mulai dari esko, mulai dari mungkin tokoh-tokoh sepak bola, mantan pemain terutama. Kalau kita jurnalis, ya mungkin urutan terakhir nggak apa-apa deh didengerin gitu. Tapi dengarkan aja sebanyak mungkin. Jadi nanti kemudian mereka tentukan, harus berani ngambil keputusan. Again, nggak mungkin kita langsung puas. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kalau emang itu diambil berdasarkan objektivitas, harusnya tidak ada beban buat PSSI atau Pak Erick Thohir untuk mengambil itu, dan nanti biarkan waktu menjawab apakah pilihan itu tepat atau sebaliknya. Cukup. Terima kasih Bang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.